Dalam video amatir terlihat kobaran api melahap bangunan rumah sakit umum daerah AB Pura Jayapura. Api menyebar sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian timur. Kobaran api diduga berasal dari gedung administrasi, lalu menjalar ke instalasi gawat darurat, hingga membuat ratusan pasien dievakuasi keluar halaman rumah sakit. Lebih dari 10 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga berita ini dibuat, api masih belum berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Namun kerugian material belum bisa ditafsirkan. Dari Jayapura, Papua, Omega Bat Korumbowa, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Anisha Dasuki. Pemirsa, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkoba. Usai vonis, Teddy mengajukan banding atas putusan majelis hakim. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara seumur hidup. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup dalam sidang putusan perkara peredaran narkotika jenis sabu. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut Teddy dengan hukuman mati. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menilai Teddy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah terlibat dalam peredaran sabu sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Atas vonis ini, Teddy Minahasa akan mengajukan banding. Yang pertama, syukur bukan hukuman mati, itu dulu. Ya. Jadi bukan hukuman mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang. Masih ada banding, kasasi, dan PK. 6 terdakwa lain dalam kasus yang menjerat Teddy Minahasa akan menjalani sidang putusan yang akan digelar pada Rabu besok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Irjen Teddy Minahasa tersandung kasus narkoba 4 hari setelah ditunjuk jadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta. Padahal karir mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut cukup cemerlang hingga jadi ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Polda Metro Jaya mengungkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Dir Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa menyatakan dalam kasus ini Teddy Minahasa menjadi pengendali penjualan narkoba seberat 5 kg. Keterlibatan Teddy terendus setelah Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah anggota polisi terkait peredaran narkoba. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dari Sumbar, di mana sudah menjadi 3,3 BB yang kita amankan, ulangi 3,3 kg BB sabu yang kita amankan, dan 1,7 kg sabu yang sudah dijual oleh saudara DG yang telah kita tahan dan diedarkan di Kampung Bahari. Sebelumnya dalam keterangan persnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan tidak akan main-main terhadap anggotanya yang terlibat kasus narkoba. Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadifropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri,
bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Jadi ada dua hal, proses etik dan proses pidana. Dan ini tentunya sebagai bentuk keseriusan kami untuk menindak tegas terkait dengan masalah narkoba. Dan ini juga warning bagi seluruh anggota agar tidak ada yang bermain-main dan melakukan penindakan tegas. Kapolri juga telah membatalkan penunjukan Irjen Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur. Irjen Teddy Minahasa merupakan perwira tinggi Polri jebolan Akademi Kepolisian tahun 1993, lahir di Minahasa 23 November 1970. Irjen Teddy diangkat sebagai Kapolda Sumatera Barat 25 Agustus 2021. Di samping itu, Irjen Teddy juga merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021-2026. Beberapa jabatan penting pernah dipegangnya, diantaranya staf ahli Kapolri, Wakapolda Lampung, Kapolda Banten, Karopaminal Div Propam Polri, dan juga ajudan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua perempuan tidak dikenal diamankan polisi karena nekat memaksa masuk dengan berusaha menerobos pagar Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi. Satu dari dua perempuan tidak dikenal ini langsung terkapar saat hendak diamankan polisi di depan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat pagi tadi. Keduanya terpaksa ditangkap karena nekat memaksa masuk dengan berusaha menerobos pagar istana. Dua perempuan ini bernama Nila Kanti berusia 37 tahun, warga asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan Maria Tri Hartati, 48 tahun, warga asal Bandar Lampung. Diduga aksi nekat tersebut dilakukan keduanya demi mengadu kepada Presiden Jokowi atas persoalan hukum yang tengah mereka hadapi. Dua buah tas berisi pakaian dan sejumlah berkas laporan polisi diamankan petugas. Tadi tepatnya kurang lebih sekitar pukul 10.45 ada dua orang wanita berada di depan istana. Setelah kita dalami bahwa yang bersangkutan ingin menyampaikan aspirasi ataupun keluh kesahnya terkait dengan permasalahan yang berbeda. Kejadiannya pada siang tadi didapati dua orang perempuan yang berada di depan istana, tepatnya di pintu masuk Monas ya, sedang berjalan sebagaimana lazimnya masyarakat yang akan ke Monas, maka petugas itu menganggap hal yang biasa. Namun satu orang dari dua orang wanita ini berinisial M menyeberang mendekat ke arah pintu gerbang istana, ya belum sampai menerobos, jadi masih sampai pembatas barier, ya barier pembatas depan istana. Pemirsa, ribuan rumah warga terendam banjir di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Akibatnya aktivitas warga terganggu dan sejumlah warga mengungsi. Banjir melanda permukiman warga di Kampung Bojong Asih, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketinggian air yang menggenangi rumah warga berkisar antara 50 cm hingga titik terdalam mencapai 120 cm. Total sebanyak 2.500 rumah di wilayah tersebut terendam banjir akibat luapan Sungai Citarum. Sebelumnya banjir sempat surut pada hari Senin, namun hujan deras yang mengguyur Bandung Raya membuat debit air Sungai Citarum kembali meluap ke permukiman warga. 70 cm 3 RW yang masih tergenang kemarin. Kalau hari ini ya yang tergenang ada 11 RW lagi. Meluas lagi berarti ya? Meluas. Total ada berapa rumah sih Pak Kades yang terendam? Ada 2.300-an yang terendam. Banjir meluas hingga ke 11 RW akibat curah hujan tinggi yang terjadi sejak 4 hari lalu. Sejumlah warga mengungsi dan berharap bantuan dari pemerintah. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, iNews melaporkan. Untuk mengetahui situasi terkini banjir luapan Sungai Citarum yang merendam pemukiman warga di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kami telah terhubung dengan rekan Erik Fahrizal yang berada di sana. Erik, bagaimana ketinggian banjir sore hari ini? Apakah sudah surut atau bertambah dalam? Ya, Anissa dan juga pemirsa, hingga sore hari ini banjir yang merendam
permukiman warga di Kecamatan Dayakolot Kabupaten Bandung Jawa Barat ini terpantau sudah mulai mengalami penyurutan begitu, dan bisa saya perlihatkan seperti inilah kondisi di Kampung Bojongasih, Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot Kabupaten Bandung Jawa Barat. Ini air yang merendam rumah warga di rumah warga di sini ini berkisar kini antara 50 cm hingga 1 meter begitu. Dan sebelumnya sendiri ini banjir yang merendam kawasan ini berkisar di antara 70 hingga di titik terdalam yakni mencapai 120 cm begitu. Dan selain merendam rumah warga, banjir juga merendam jalan desa yang mana akibatnya aktivitas warga pun menjadi terganggu. Nampak juga warga ini masih banyak warga yang nekat untuk menerobos, untuk beraktivitas, untuk kembali ke rumah mereka masing-masing gitu. Anissa. Untuk upaya dari otoritas setempat apa? Apakah mungkin dengan pompa portabel dengan penyedotan air atau ada upaya lain untuk mengurangi ketinggian banjir? Untuk upaya pengurangan banjir sendiri ini selain membangun kolam-kolam penampungan air, ini juga pemerintah menyiapkan pompa air di sejumlah titik yang dirasa rawan banjir begitu, yang mana pompa ini digunakan ketika banjir merendam wilayah tersebut, dan pompa tersebut juga dibilang bisa dikatakan cukup efektif untuk mengurangi ketinggian air yang merendam rumah-rumah warga begitu, Anissa. Baik, terima kasih Erik Fahrizal atas laporannya dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.